Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-329 bertepatan dengan bab ke-1563. Itu Yohiko sedikit mengernyit setelah mendengar kata ini, lalu dia bertanya kepada Tanaka Koichi, apa hubungannya dengan Nanako? Tanaka Koichi buru-buru berkata, jawab Tuan Ji, ketua itu adalah ayahnya Nona Nanako. Yi-Chen tiba-tiba menyadarinya. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang keluarga itu. Selain itu, Nanako dia tidak mengenal orang lainnya. Setelah mendengar bahwa pria Jepang parubaya dengan rambut yang disisir itu adalah ayahnya Nanako, ekspresi di wajahnya baru saja sedikit mereda. Setelah itu, dia menatap itu Yohiko dan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini aku melihat muka putrimu untuk tidak perhitungan denganmu lagi. Jika kamu bukan orang dari keluarga Kobayashi, maka kamu juga tidak perlu tinggal di sini lagi. Bawalah orang-orangmu untuk pergi. Ekspresi di wajah itu Yohiko menjadi pucat karena marah. Sebagai kepala keluarga itu yang bermartabat, sejak kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Lagi pula, nada bicara dari anak muda itu sangat sombong, seolah-olah dia melihat muka putrinya untuk melepaskan dirinya sendiri pergi dan tidak perhitungan dengan dirinya sendiri. Itu benar-benar sungguh keterlaluan. Ketika memikirkan hal ini, dia mengertakkan giginya dan berkata, sobat, mengapa kamu bilang bahwa ini adalah perusahaanmu? Apalagi juga bilang bahwa kamu adalah pemegang saham utama di perusahaan ini. Aku beritahu kamu bahwa aku baru saja menandatangani kontrak dengan pelaksana tugas ketua dari Kobayashi Pharmaceutical dan telah mendapatkan saham di Kobayashi Pharmaceutical sebesar 30% secara resmi. Oh, Yi-Chen berkata sambil tertawa, apakah pelaksana tugas ketua memiliki hak untuk menandatangani kontrak denganmu atas nama Kobayashi Pharmaceutical? Kobayashi Masayoshi di samping berdiri dan berkata, aku adalah pelaksana tugas ketua Kobayashi Pharmaceutical. Masalah tentang tuan itu yang berinvestasi pada Kobayashi Pharmaceutical telah disetujui oleh semua pemegang saham. Mengapa kamu orang luar ikut campur tangan di sini? Lagi pula, kamu tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Jika kamu masih tidak pergi, aku akan melapor polisi segera. Yi-Chen tertawa. Apakah aku tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini? Kemarilah, aku akan memperkenalkan seorang kenalan lama padamu. Setelah itu, dia menepuk tangannya dan berteriak keluar pintu. Ayo, persilakan Tuan Kobayashi masuk ke dalam. Chen Kai dan Hong Wu segera membawa Kobayashi Ichiro dan berjalan masuk ke dalam ruang rapat. Begitu Kobayashi Ichiro memasuki ruang rapat, semua orang menjadi tercengang. Ini bukannya ini adalah Ichiro? Bukannya dia sudah mati? Iya, Jiro sebelumnya pernah mengeluarkan perintah pembunuhan dan menginginkan nyawanya untuk membantu ketua lama balas dendam. Ada banyak diskusi di kerumunan orang. Saat ini ekspresi di wajah Kobayashi Ichiro juga sedikit lebih jelek. Dia berkata dengan dingin, aku beritahu kalian semua telah ditipu oleh Jiro si bajingan itu. Ayahku sama sekali bukan diracuni olehku sampai mati, melainkan setelah diracuni sampai mati, kesalahan itu dilemparkan padaku demi menaklukkan Kobayashi Pharmaceutical. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk menginginkan nyawaku. Tidak mungkin, Kobayashi Masayoshi berkata dengan dingin. Aku tahu persis bagaimana dengan kematian ketua. Saat itu kamu bilang bahwa kamu telah mendapatkan sebuah obat ajaib dari Tiongkok yang dapat membuat ketua berdiri lagi. Ketua menjadi bersemangat, lalu dia membawa Jiro
dan aku ke bandara untuk menunggumu di bandara. Setelah obat dikirimkan, ketua tiba-tiba meninggal setelah minum obat tidak lama. Apakah kamu masih berani membantahnya? Kobayashi Ichiro mengertakkan giginya dan berkata, aku memang mendapatkan obat ajaib pada saat itu. Tetapi obat ajaib itu telah dipalsukan oleh orangnya, Jiro. Apakah kalian tidak berpikir bahwa untuk apa aku harus membunuh ayahku? Kobayashi Masayoshi berkata dengan marah, kamu tentu saja ingin menaklukkan Kobayashi Pharmaceutical sehingga kamu baru bisa membunuh ketua. Kobayashi Ichiro mengutuknya. Kobayashi Masayoshi, otakmu benar-benar sudah rusak. Kamu selalu bilang bahwa aku membunuh ayahku demi menaklukkan Kobayashi Pharmaceutical. Cobalah kamu membuka matamu itu dengan lebar. Apakah aku sudah menaklukkan Kobayashi Pharmaceutical setelah ayahku meninggal? Siapa yang telah menjadi ketua baru di Kobayashi Pharmaceutical? Semua orang saling bertatapan satu sama lain setelah mendengar kata-kata ini. Apa yang dikatakan oleh Kobayashi Ichiro juga benar. Setelah kematian ketua lama Kobayashi Masayo, orang yang lanjut untuk menduduki posisinya adalah Kobayashi Jiro, adiknya Kobayashi Ichiro. Apalagi Kobayashi Jiro juga menghabiskan banyak uang untuk menginginkan kepala Ichiro. Jika kejadian ini benar-benar direncanakan oleh Kobayashi Ichiro, dia juga terlalu bodoh, bukan? Dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun saja, tetapi dia juga membantu orang lain. Yang lebih parah adalah setelah membantu orang lain, orang itu malah menginginkan nyawanya. Ketika memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mungkin saja kejadian pada saat itu memiliki sesuatu hal yang tersembunyi. Saat ini suasana hati Kobayashi Masayoshi menjadi sangat rumit. Pertama-tama dirinya sendiri sudah berjuang untuk menunggu kematian Kobayashi Masayo dan Kobayashi Ichiro, serta kehilangan Kobayashi Jiro, dan demi mendapatkan posisi sebagai pelaksana tugas ketua di Kobayashi Pharmaceutical. Tetapi Kobayashi Ichiro malah kembali tanpa cedera dalam waktu sekejap mata. Bukankah ini sialan? Apakah kehidupannya sendiri yang indah yang baru saja mulai sudah akan berakhir? Dia merasa penuh benci. Lalu dia berkata dengan marah, Ichiro, kamu sudah lama meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical yang sekarang sudah sepenuhnya menjalankan kekuasaan oleh rapat pemegang saham. Apalagi kamu masih belum menyingkirkan kecurigaan atas pembunuhan ayah kandungmu sekarang. Kami tidak akan mengizinkanmu untuk bertanggung jawab atas Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Ichiro juga tiba-tiba marah, lalu dia menegur dengan tegas, Kobayashi Masayoshi, kamu adalah orang tuaku. Aku awalnya ingin memberimu sedikit rasa hormat, tetapi tidak terduga bahwa kamu begitu menyebalkan. Aku adalah pewaris asli dari keluarga Kobayashi, dan seluruh Kobayashi Pharmaceutical didirikan oleh ayahku sendiri. Kamu hanya saja bekerja paruh waktu dan mendapatkan gaji tinggi. Syarat apa yang kamu miliki untuk mengatur serta milik keluarga kami? Siapakah kamu? Percaya atau tidak bahwa aku akan mengusirmu keluar dari Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Kamu Kobayashi Masayoshi dimarahi sampai mati-matian. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Lalu dia mengutuknya, dasar kamu bajingan yang membunuh ayah kandungmu. Kobayashi Pharmaceutical tidak boleh jatuh ke tanganmu. Selama waktu ini Kobayashi Ichiro bekerja keras di penangkaran anjing milik Hongwu. Dia akhirnya sudah bisa kembali ke Jepang dan kembali ke perusahaannya sendiri. Tetapi tidak diduga bahwa Kobayashi Masayoshi masih berani untuk bersikap sombong pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba marah, lalu dia melangkah maju untuk menampar wajah Kobayashi Masayoshi. Setelah bekerja di penangkaran anjing begitu lama, kondisi fisik Kobayashi Ichiro telah meningkat pesat. Selain itu, dia awalnya adalah seorang pria dewasa dan tamparannya sudah cukup membuat Kobayashi Masayoshi kewalahan. Anggota keluarga Kobayashi
di tempat merasa ngeri. Kobayashi Ichiro menunjuk Kobayashi yang ditampar sampai kebingungan, lalu dia mengutuknya. Dasar bajingan, aku akan membuatmu mengerti hari ini. Setelah itu dia menatap Ichen, lalu dia membungkuk dengan hormat berkata, Tuan Ji, persilahkan Anda untuk mempublikasikan video pengakuan Jiro agar mereka bisa mengetahui yang sebenarnya. Ichen mengangguk, lalu dia mengedipkan mata pada Hongwu. Hongwu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar video pengakuan Kobayashi Jiro kepada semua orang. Di dalam video itu Kobayashi Jiro mengakuinya sambil menangis bahwa Kobayashi Masao, ayah kandungnya, dibunuh olehnya. Apalagi dia juga mengakui bahwa dirinya sendiri telah menghabiskan banyak uang untuk membunuh kakaknya dalam upaya untuk menghilangkan masalah. Ini benar-benar menumbangkan pemahaman dari semua orang tentang keseluruhan dari masalahnya. Kobayashi Masayoshi juga merasa panik. Dia sekarang menyadari bahwa mungkin saja Kobayashi Jiro telah dibunuh oleh Kobayashi Ichiro dan anak itu sudah kembali untuk merebut kekuasaannya. Saat ini Kobayashi Masayoshi merasa sangat tidak puas. Sudah sulit bagi dirinya sendiri untuk menduduki posisi sebagai pelaksana tugas ketua. Ketika dia hendak ingin mengambil alih seluruh Kobayashi Pharmaceutical, tidak diduga bahwa mimpinya sudah berakhir begitu cepat. Kemudian dia mengertakkan giginya dan berkata, Kobayashi Ichiro, adapun tentang masalah bahwa ketua lama diracuni olehmu sampai mati atau tidak, kamu masih belum sepenuhnya menyingkirkan kecurigaan dari masalah ini. Meskipun Jiro telah merekam video ini, tetapi itu juga tidak dapat membuktikan bahwa dia yang membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa kamu yang menculik Jiro dan memaksanya untuk merekam video ini? Setelah itu dia segera melihat ke semua orang dan berkata, menurut kalian ini benar atau tidak? Semua orang mengangguk. Kobayashi Masayoshi menyadari bahwa dirinya sendiri mendapatkan dukungan dari semua orang. Lalu dia lanjut berkata dengan agresif, penyelidikan dari masalah ini harus diserahkan kepada polisi. Sejak kapan polisi bilang bahwa kamu Kobayashi Ichiro sudah lepas dari kecurigaan? Sejak kapan kami menyerahkan hak rapat pemegang saham kepadamu? Sebelum itu kamu tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan Kobayashi Pharmaceutical. Setelah Kobayashi Ichiro mendengarnya, dia langsung marah. Dia menendang perut Kobayashi Masayoshi dan berteriak dengan marah, Kobayashi Masayoshi, apakah kamu benar-benar sudah tidak menginginkan mukamu lagi? Menurut hukum Jepang, aku adalah putra sulung dari keluarga dan seharusnya mewarisi harta keluarga. Apalagi adikku sekarang juga sudah menghilang. Aku adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari ayahku. Perusahaan yang dia dirikan secara alami diwarisi untukku, sedangkan kamu hanyalah seorang pekerja yang bekerja di perusahaan. Syarat apa yang kamu miliki untuk bersikap sombong kepadaku di sini? Ketika berpikir tentang siksaan yang dia derita selama beberapa waktu ini, amarah Kobayashi Ichiro langsung meledak. Kobayashi Masayoshi masih ingin mencegahnya untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Tindakannya yang melebihi kemampuannya sendiri membuatnya sangat marah. Kemudian dia bergegas untuk meninju dan menendang Kobayashi Masayoshi dengan marah. Lalu dia berteriak, juga tidak lihat siapakah kamu? Pernahkah kamu melihat sekelompok pelayan menaklukkan rumah dan tidak membiarkan putra dari pemilik rumah untuk tinggal? Beraninya kamu mencegahku kembali ke Kobayashi Pharmaceutical, bukan? Aku beritahu kamu, kamu sekarang secara resmi dipecat oleh Kobayashi Pharmaceutical. Pergi dari sini segera. Kobayashi Masayoshi dipukuli dengan berbagai cara
yang membuatnya menyeringai kesakitan. Meskipun dia sangat marah, tetapi dia benar-benar ketakutan oleh Kobayashi Ichiro. Kata-kata Kobayashi Ichiro sepertinya terdengar sangat kasar, tetapi kata-katanya masuk akal dan legal. Dia awalnya adalah pewaris pertama Kobayashi Pharmaceutical, bahkan jika dia dicurigai membunuh ayah kandungnya sendiri dan polisi telah menetapkan kejahatannya dan mengurungnya ke dalam penjara, itu juga tidak mungkin bisa merebut haknya untuk mewarisi warisan. Kata-kata Kobayashi Masayoshi sepertinya terdengar sangat adil, tetapi itu sebenarnya adalah manifestasi dari tidak mengetahui hukum. Ketika melihat Kobayashi Masayoshi dipukuli seperti itu, Ichen berkata, "Sudahlah, jika kamu terus memukulinya, mungkin saja kamu yang akan masuk ke dalam penjara." Kobayashi Ichiro baru berhenti. Lalu dia berkata kepada Ichen dengan hormat, "Maafkan aku yang membuat Anda melihat lelucon, Tuan Yi." Ichen sedikit mengangguk dan berkata, "Kalian semua dengar baik-baik. Kobayashi Ichiro adalah pewaris yang sah dari Kobayashi Pharmaceutical. Dia telah menandatangani kontrak pemindahan saham denganku. Mulai sekarang saham Kobayashi Pharmaceutical sebesar 90% menjadi milikku, sedangkan sisanya sebesar 10% milik Kobayashi Ichiro. Oleh karena itu, aku telah menjadi pemegang saham mutlak dari Kobayashi Pharmaceutical sekarang." Setelah itu, Ichen melambaikan tangannya kepada Paul. "Pengacara Paul, kemarilah, keluarkanlah salinan kontrak itu dan bagikanlah kepada mereka." Semua orang di tempat menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Di antaranya, Ito Yohiko adalah orang yang paling tidak bisa menerimanya. Dia memprotes dengan marah, "Hei, kamu yang bermergaji, jangan bicara omong kosong di sini. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan Kobayashi Masayoshi tadinya dengan uang tunai sebesar 4,5 miliar dolar untuk membeli saham 30% dari Kobayashi Pharmaceutical. Punyaku sendiri sudah 30%. Dari mana 90%-mu itu? Bukannya kamu sedang bermimpi?" Ichen menyeringai dan bertanya padanya, "Tuan itu bukan? Aku tanya kamu, posisi apa yang diduduki oleh Kobayashi Masayoshi di perusahaan ini? Hak apa yang dia miliki untuk menandatangani perjanjian seperti itu denganmu?" Ito Yohiko berkata dengan dingin, "Dia adalah pelaksana tugas ketua Kobayashi Pharmaceutical. Jika dia adalah pelaksana tugas ketua, maka dia secara alami berhak untuk menandatangani perjanjian investasi." Ichen berkata dengan nada menghina, "Jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang melantiknya sebagai pelaksana tugas ketua? Dia sendiri yang melantiknya, bukan? Apakah itu berguna? Seluruh saham Kobayashi Pharmaceutical adalah milik Kobayashi Masayo. Setelah Kobayashi Masayo mati, sahamnya diwarisi oleh Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro. Keberadaan Kobayashi Jiro masih tidak diketahui sekarang, sehingga semua orang menjadi milik semuanya ini menjadi milik Kobayashi Ichiro. Syarat apa yang dimiliki oleh Kobayashi Masayoshi untuk mewakili Kobayashi Ichiro membuat keputusan dan menjual saham sebesar 30% padamu?" Ito Yohiko mengambil kontrak dan baru saja dia tanda tangani dengan marah, lalu dia mengutuknya, "Kamu lihatlah sendiri, kontrak ini sudah tertulis dengan jelas bahwa keluarga Itoku memiliki saham 30% di Kobayashi Pharmaceutical. Apalagi aku juga sudah membayarnya." "Oh, kalau begitu maaf," Ichen berkata dengan tanpa ekspresi. "Orang yang menandatangani kontrak ini denganmu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak ini, sehingga kontrak ini juga tidak valid. Coba kamu pikirkan, jika aku menandatangani kontrak dan menjual seluruh pulau Jepang kepadamu, mungkinkah seluruh pulau Jepang akan menjadi milikmu?" Setelah itu, Ichen mengambil salinan pemindahan saham dari Paul, lalu dia melemparkannya ke depan Ito Yohiko dan berkata, "Kemarilah, lihatlah apa yang tertulis di sini, bahwa Kobayashi Ichiro sudah bersedia memasukkan saham 90%-nya ke dalam perusahaan farmasi Jiusuan di bawah naunganku. Semuanya ini sudah tertulis jelas di atasnya. Apalagi kamu
harus mencari tahu tentang satu hal, bahwa Kobayashi Ichiro adalah ahli waris yang sah dari Kobayashi Pharmaceutical, sehingga perjanjian di tanganku ini baru benar-benar valid dan sah. Adapun tentang punyamu, maaf, itu hanyalah setumpuk kertas berkas saja. Bahkan jika kamu ingin mencari pengacara dan hakim dari Jepang aku percaya bahwa mereka juga tidak akan mengakui bahwa tumpukan kertas berkasmu itu memiliki arti yang praktis. Kamu benar-benar licik. Itu Yohiko juga runtuh. Dia sudah mendominasi selama seumur hidupnya dan tidak pernah menunjukkan kelemahannya di hadapan Yamaguchi. Tetapi tak diduga bahwa dia bisa bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Yichen di sini hari ini. Tetapi dia juga tahu bahwa kedua pengawal pribadinya sudah hancur sekarang, sedangkan dirinya sendiri sama sekali bukan lawannya Yichen dan tidak bisa melawannya dengan keras. Dia hanya bisa menghindarinya dan kemudian mencari kesempatan untuk balas dendam, sekaligus juga memikirkan cara lain untuk mendapatkan saham di Kobayashi Pharmaceutical. Kemudian dia memprotes dengan marah. Oke, jika kamu bilang bahwa Kobayashi Ichiro adalah ahli waris yang sah, kalau begitu coba kamu pikirkan bahwa aku sudah membayar uang 4,5 miliar dolar. Jika kamu bilang bahwa kontrak ini tidak valid, kalau begitu kembalikanlah uang 4,5 miliar dolar ku segera. Yichen bertanya dengan heran. Tuan itu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas tadinya. Itu Yohiko berkata dengan marah. Aku bilang bahwa kamu harus segera mengembalikan uang 4,5 miliar dolar yang ku transfer ke rekening Kobayashi Pharmaceutical tadinya. Mengembalikan uang? Yichen menengus dan berkata dengan nada menghina. Maaf, tuan itu, mungkin saja kamu masih tidak mengenalku. Aku selalu memiliki aturan tetap selama aku berjalan di dunia ini. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya atau tidak. Itu Yohiko mengetak gigi dan bertanya, aturan apa? Apa-apaan? Aturan tetap apa-apaan? Yichen tertawa dan berkata, aturan tetapnya adalah tidak akan pernah mengembalikan uang. Tidak akan pernah mengembalikan uang? Setelah itu Yohiko mendengar kata-kata ini, rambutnya yang mengkilap itu hampir saja akan meledak. Dia menutupi dadanya sendiri, lalu dia menunjuk ke Yichen dan mengutuknya. Hei, kamu yang bermargaji, kamu selalu bilang bahwa harus mengikuti hukum. Begitukah caramu untuk mengikutinya? Uang 4,5 miliar dolar ku telah masuk ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Kamu harus memberiku saham atau tidak mengembalikan uangku. Apakah kamu masih ingin memakan uangku dan tidak mengembalikannya padaku? Yichen mengangguk dan berkata dengan tanpa ekspresi, benar, aku ingin memakan uangmu. Uang itu sudah masuk ke dalam kantongku dan semuanya tergantung pada keputusanku. Apakah aku harus mengeluarkannya untuk mengembalikan kepadamu? Apakah Yichen sudah tidak menginginkan muka lagi? Kamu itu Yohiko merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia benar-benar tidak pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu selama seumur hidupnya. Kemudian dia mengetakkan giginya dan mengutuknya. Aku tidak akan percaya. Apakah kamu mengira bahwa kamu bisa menelan uang 4,5 miliar dolar yang begitu banyak? Yichen mengangguk. Lalu dia berkata sambil tersenyum, bukannya aku sudah menelannya? Apalagi kamu yang berinisiatif untuk menyuapku makan. Yohiko hampir saja muntah darah. Saat ini Yichen berkata kepada Chen Jekai, Lao Chen, persilakan tuan itu untuk keluar. Chen Jekai mengangguk, lalu dia segera membawa beberapa bawahannya ke depan Yohiko dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan itu, silakan, jangan paksa aku untuk bertindak. Jika tidak, menurut kondisi tubuhmu yang demikian, Anda tidak akan bisa bangun selama 3-5 bulan. Beraninya kamu mengancamku, bukan? Chen Jekai tertawa dan berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya mengancammu beberapa patah kata saja. Temperamen Master Yi selalu buruk. Jika kamu masih tidak keluar, mungkin saja dia akan memukulmu.
Itu Yohiko meletakkan giginya dengan erat. Dia sedang marah di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak berani memberontak di sini sehingga dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Bagus, bagus sekali. Kamu yang bermargaji, aku malah ingin melihat bahwa siapa yang mampu dan bisa mengambil uang 4,5 miliar dolar ku. Aku tidak akan pernah selesai denganmu tentang masalah ini." Setelah itu Yohiko menunggu menunggung memunggungi kedua tangannya dan berjalan keluar dari ruang rapat dengan wajah yang muram. Chen tersenyum tipis saat melihat sosok bayangannya. Dia pernah mendengar bahwa itu Yohiko selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical sehingga dia ingin menikahi itu Nanako, putrinya, dengan Kobayashi Jiro. Ketika memikirkan hal ini, Yi-chan merasa sedikit tidak senang di hatinya. Itu Nanako sangat cantik dan lembut bagaikan air. Dia pastinya merupakan wanita Jepang yang ideal. Apakah ingin menikahinya dengan Kobayashi Jiro? Takutnya itu Yohiko bukan buta. Menurutnya itu Yohiko juga tidak jauh berbeda dari Malan, ibu mertuanya sendiri, di mana mereka berdua lebih rela untuk mengorbankan kebahagiaan putrinya dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki kesan yang baik terhadap itu Yohiko. Adapun tentang uang 4,5 miliar dolar juga tidak buruk untuk memberinya sedikit rasa pahit. Saat ini Tanaka Koichi berjalan ke depan Yi-chan, lalu dia berkata dengan hormat, "Tuan Yi, aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Aku tidak menyangka bahwa Anda sekarang adalah pemegang saham utama di Kobayashi Pharmaceutical. Jika ada sesuatu yang tidak pantas hari ini, mohon atas pengampunan Anda." Sebagai seorang yang telah menyaksikan kekuatan Yi-chan, Tanaka Koichi sangat mengagumi Yi-chan. Dia menghancurkan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangannya dan membuat kedua pengawal itu Yohiko kehilangan kekuatan tempurnya. Menurut Tanaka Koichi, orang yang seperti itu sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, bahkan jika berada di Jepang sekarang, bahkan jika keluarga itu memiliki pengaruh penuh di Jepang, Koichi Tanaka masih merasa bahwa keluarga itu sebaiknya jangan memprovokasi Yi-chan. Jika tidak, siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi pada seluruh keluarga itu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tetapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.